Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungannya. Nah, di masa pandemik ini semoga kita semua menaati protokol kesehatan seperti yang dianjurkan. Baiklah, sebelum memulai acara, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, kita akan masuk ke bab 3 di sini. Bab 3 yaitu menulis surat pribadi dan surat dinas. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian surat terlebih dahulu. Nah, surat adalah media komunikasi yang berupa tulisan untuk menyampaikan beragam maksud, baik yang bersifat perseorangan maupun lembaga, yang memerlukan kecermatan dan pemilihan kosakata yang perlu diperhatikan aspek kesantunannya. Jadi menulis surat itu kita harus kesantunannya, lebih santun, tidak boleh menggunakan bahasa sembarangan. Berarti bahasa yang digunakan adalah bahasa formal. Itu yang dimaksud dengan pengertian surat. Mengidentifikasi informasi surat dinas dan surat pribadi. Nah, di sini ada yang pertama atau yang nomor 1 itu surat pribadi. Surat pribadi ini surat yang ditulis untuk kepentingan pribadi. Isinya itu berupa masalah pribadi seperti kekeluargaan, persahabatan, terus perkenalan. Nah, bahasa yang digunakan pun tidak formal. Itu dimaksud dengan surat pribadi. Nah, di dalam surat pribadi ini ada yang perlu diperhatikan, yaitu tata etika atau sopan santun. Terus jika ingin menulis kepada orang yang lebih dewasa atau yang baru saja kita kenal, walaupun tidak memiliki aturan penulisan, surat pribadi harus memperhatikan kesopanan dalam penggunaan bahasanya. Tujuannya adalah untuk menghormati si penerima surat. Nah, itu yang dimaksud dengan surat pribadi. Ciri-ciri surat pribadi di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, ciri-ciri surat pribadi itu bahasa yang digunakan kurang memperhatikan kaidah tata bahasa baku Indonesia. Yang kedua, bentuk surat itu bebas, terus tidak mengikuti aturan bentuk surat resmi. Yang ketiga, isinya bersifat pribadi. Terus unsur-unsur surat pribadi. Unsur-unsur surat pribadi ini terbagi menjadi 7 di sana. Yang pertama, tanggal surat. Yang kedua, alamat. Yang ketiga, salam pembuka. Yang keempat, kalimat pembuka surat. Yang kelima, isi surat. Yang keenam, penutup surat. Yang ketujuh, tanda tangan nama terang. Itu yang dimaksud dengan unsur-unsur surat pribadi. Yang kedua di sini yaitu surat dinas. Surat dinas ini merupakan surat yang ditulis oleh instansi atau lembaga untuk keperluan dinas. Nah, bahasa yang digunakan dalam surat dinas ini adalah bahasa baku. Nah, surat ini isinya itu ditujukan untuk keperluan kedinasan, baik itu pemerintahan atau swasta. Karena fungsi kedinasan ini tidak hanya berlaku di lingkungan pemerintahan saja, akan tetapi berlaku juga untuk instansi atau lembaga swasta. Itulah yang dimaksud dengan surat dinas. Kita masuk ke fungsi dari surat dinas.
Fungsi dari surat dinas itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ini sebagai pedoman pekerjaan, yaitu seperti surat instruksi, surat pemberian izin, ataupun surat pengambilan keputusan. Yang kedua sebagai alat pengingat, karena surat dinas ini dapat dijadikan sebagai arsip atau bagi instansi. Berarti dapat berguna sebagai arsip bagi instansi. Yang ketiga di sana ada sebagai bukti perkembangan suatu instansi atau lembaga. Yang keempat sebagai alat bukti terutama surat perjanjian. Itulah yang disebut dengan fungsi surat dinas. Di sini ada ciri-ciri dari surat dinas. Ciri-ciri dari surat dinas ini terbagi menjadi 5. Yang pertama adanya kop surat dan nama instansi ataupun lembaga. Yang kedua adanya nomor surat dan lampiran. Yang ketiga adanya salam pembuka maupun salam penutup. Yang keempat menggunakan bahasa resmi, karena surat dinas merupakan surat resmi, sehingga itu kita perlu menggunakan bahasa yang resmi juga. Terus yang kelima adanya stempel instansi atau lembaga pada surat. Itulah kelima ciri-ciri surat dinas. Unsur-unsur surat dinas terbagi menjadi 11 unsur-unsur di sana. Yang pertama, kepala surat atau kop. Terus yang kedua, alamat dan tanggal pembuatan surat. Yang ketiga, nomor surat. Yang keempat, perihal surat. Yang kelima, keterangan lampiran. Yang keenam, alamat yang dituju. Yang ketujuh, isi surat yang meliputi salam, kalimat pembuka, inti atau isi dan maksud surat, serta kalimat penutup. Terus yang kedelapan, ada di sana nama instansi atau organisasi. Yang kesembilan, tanda tangan dan nama terang. Yang kesepuluh, stempel atau cap. Yang ke-11 tembusan. Itulah ke-11 dari unsur-unsur surat dinas. Persyaratan membuat surat dinas. Persyaratan membuat surat dinas ini terbagi menjadi 4 persyaratan. Yang pertama, format dari surat harus urut sesuai dengan format surat dinas. Yang kedua, isi dari surat tidak terlalu panjang, harus langsung pada inti yang ingin disampaikan. Terus yang ketiga, bahasa yang digunakan harus bahasa resmi, sopan dan mudah untuk dipahami oleh pembaca. Yang keempat, surat harus menggambarkan citra dari instansi atau lembaga yang membuatnya. Itulah persyaratan yang harus terdapat pada surat dinas. Sistematika surat dinas. Sistematika surat dinas ini sudah pernah kita ketahui. Surat dinas memiliki format yang berbeda dengan surat pribadi. Nah, berikut contoh dari surat dinas. Perbedaan antara surat dinas dan surat pribadi. Nah, di sini ada perbedaan antara surat dinas dan surat pribadi. Yang pertama, kepala surat atau kop surat pada surat resmi, sedangkan pada surat pribadi tidak ada kop. Sedangkan nomor 2, nomor surat ada pada surat resmi, sedangkan pada surat pribadi tidak ada.
Yang nomor 3, lampiran ada pada surat resmi, sedangkan di dalam surat pribadi tidak ada. Yang keempat, hal atau perihal ada pada surat resmi, sedangkan di dalam surat pribadi itu tidak ada perihalnya. Terus yang kelima, pada surat resmi terdapat lebih dari 2 tanda di sana, tanda tangan. Berarti di sana terdapat 2 tanda tangan kalau di dalam surat resmi, sedangkan di dalam surat pribadi hanya terdapat 1 tanda tangan saja. Itu perbedaannya. Berarti di dalam surat resmi itu terdapat 2 tanda tangan, sedangkan di dalam surat pribadi terdapat hanya 1 tanda tangan. Terus yang keenam, penulisan surat resmi di atas namakan suatu departemen, organisasi, kelompok, dan lain sebagainya. Sedangkan surat pribadi hanya di atas namakan perorangan. Sedangkan nomor 7 itu terdapat pada surat resmi ada stempel, sedangkan di dalam surat pribadi tidak ada. Nah, di dalam surat resmi berarti ada stempel pengesahan, sedangkan di dalam surat pribadi tidak ada. Yang kedelapan itu pada surat resmi terdapat tembusan, sedangkan pada surat pribadi itu tidak ada tembusan di sana. Terus yang ke-9, pada surat resmi nama kota tidak dicantumkan, sedangkan pada surat pribadi itu dicantumkan nama dan kotanya. Yang ke-10, pada surat resmi jika sudah ada nama pangkat tidak perlu lagi menggunakan sapaan. Nah, itulah perbedaan antara surat dinas dan surat pribadi. Cukup sekian Ibu ucapkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.